Saya ingin tahu, kita ke kasus atau sidang PK-nya Saka Tatal dulu. Apa konsekuensinya bagi institusi Polri ketika kemudian sidang PK dari Saka Tatal ini dikabulkan hakim? Ya, yang pertama pasti ada penegakan kode etik ya, profesi. Kemudian kalau itu ada penghilangan bukti pada saat penyidikan, pasti ada pasal kaitan dengan obstruction of justice di situ. Jadi penyidik juga tidak akan bisa lepas dari hukum dan kode etik. Itu yang kira-kira akan dilakukan apabila ini terbukti atau sudah ada pra peradilan kaitan dengan PEG itu. Apa efeknya kepada terpidana lain ketika ya katakanlah PK ini dikabulkan hakim? Ya, kalau dilihat ini kan katakan dituduh kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kalau satu tidak terbukti, mereka juga berbicara biasanya dikatakan saksi mahkota, walaupun saksi mahkota itu juga tidak lazim sebetulnya antara saksi dengan saksi saja. Ya sebenarnya sekarang tinggal membuktikan gitu loh. Dari awal laporan polisi saja sudah tidak betul, ya kan. Yang kedua, apakah Vina ini benar keluarganya itu biasanya tes DNA, karena ke depan ini jangan sampai terjadi lagi salah korban misalnya gitu. Kemudian kalau misalnya Eki, hubungan Eki dengan Pak Rudi ini, apakah memang Eki ini putranya Pak Rudi tadi? Itu kedua ya. Nah yang ketiga, kalau dikatakan kecurigaan-kecurigaan ini kan kelompok anak muda, sehingga analisa penyidik itu harusnya lebih tajam lagi. Apakah mungkin di antara pelaku ini saling kenal atau tidak kenal? Kalau membuktikan itu berencana, berarti kan mereka saling kenal. Nah kalau saling kenal, kenapa harus dihajar di satu tempat, kemudian dibuang lagi? Kalau sudah dihajar, dimatikan di satu tempat di kebun, ya tinggalkan saja. Itu kan kecurigaan bagi seorang penyidik harusnya tajam, ya kan? Apalagi ditambah diperkosa. Jadi merekayasa suatu perbuatan pidana itu tidak akan sempurna karena ini menyangkut nyawa manusia di sini. Jadi sekali lagi ya, karena kita umat beragama, Allah itu tidak pernah tidur di situ. Jadi kelemahan-kelemahan ini sangat banyak yang ditinggalkan di TKP, dan kemungkinan juga ada TKP yang tidak diungkap seperti itu dengan melihat posisi akhir si korban seperti itu. Jadi membutuhkan analisa tajam yang jenius seorang penyidik untuk melihat kasus pembunuhan Eki dan Vina ini. Oke.